Kabut perlahan kembali tenang, namun hati Xiaohan masih berdebar hebat. Nafasnya berat, keringat bercucuran, dan matanya menatap kosong ke arah kabut yang baru saja melahap sosok hitam itu. Tiba-tiba, cahaya putih samar keluar dari saku jubahnya. Giok kuno yang selalu ia bawa, giok yang diberikan oleh tetua perpustakaan kuno, mulai bergetar. Retakan halus muncul di permukaannya, lalu sinar tipis memancar melayang ke depan Xiaohan. Apa? Giok ini merespon serangan barusan? Cahaya itu membentuk lingkaran, kemudian perlahan menuliskan aksara kuno di udara. Simbol-simbol berkilau seperti ukiran bintang, bergetang halus dengan suara denting logam. Xiaohan mendekat, menatap lekat. Dalam sekejap, suara dalam muncul di dalam hatinya. Bukan suara roh iblis, melainkan gema kuno, tenang dan agung. Wahai yang menemukan jalan baru, ketahuilah, kekuatan murni bukanlah warisan, melainkan lahir dari kehendak dunia. Dunia ini telah lama diracuni kegelapan, dan roh-roh iblis hanyalah pecahan dari kutukan purba. Xiaohan tertegun. Jadi benar, kekuatan ini bukan sesuatu yang diturunkan, melainkan sesuatu yang baru, lahir dari dunia itu sendiri. Pesan itu berlanjut. Mereka akan selalu mencoba menghancurkanmu, sebab kekuatan murni adalah racun bagi kegelapan. Jangan goyah. Jika kau mampu menembus pintu ketiga, rahasia asal-usul kegelapan akan terbuka, dan jalanmu menuju takdir sejati dimulai. Cahaya aksara bergetar lebih cepat, lalu membentuk gambar samar. Xiaohan melihat sekilas, sebuah pintu raksasa dari batu kuno, dipenuhi ukiran naga dan burung api, berdiri di tengah samudra hitam. Seketika, gambar itu menghilang, dan giok kembali normal, seolah tak pernah bersinar. Xiaohan memegang giok erat-erat, tuburnya masih bergetar. Jadi, kekuatan murni bukan hanya pedang untuk bertahan hidup. Ia adalah kunci untuk membuka rahasia dunia ini. Hatinya diliputi rasa campur aduk. Ada tekad, ada rasa takut, namun lebih dari itu, ada rasa penasaran yang membakar. Selama ini, ia hanya tahu kekuatan murni sebagai cara melawan dan melindungi dirinya. Kini, ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa beban jauh lebih besar, menentang kegelapan purba yang sudah lama mencengkram dunia. Ia mengepalkan tangan, menatap ke arah kabut yang kembali sunyi. Jika aku mundur, maka tak ada seorang pun yang bisa membuka rahasia ini. Aku tak punya pilihan selain maju. Di kejauhan, kabut bergulung seolah menyambut sumpahnya. Seolah seluruh ruang rahasia tahu, seorang anak muda baru saja meneguhkan tekad yang akan mengguncangkan nasib dunia. Di ruang yang diselimuti kabut abadi, Xiaohan duduk bersila dengan giok kuno tergenggam erat di tangannya. Aura pesan yang tadi muncul masih bergetar samar di dalam dadanya, seakan gema itu belum mau pergi. Nafasnya teratur, tapi hatinya kacau. Kata-kata yang keluar dari giok itu menggema. Kekuatan murni bukanlah warisan, melainkan lahir dari kehendak dunia. Xiaohan menutup mata. Ia mencoba merasakan kembali setiap aliran qi murni yang berdenyut di tubuhnya. Berbeda dengan qi biasa, kekuatan ini tidak berwarna, tidak bersuara, namun keberadaannya justru lebih nyata. Setiap denyutnya menembus tulang dan jiwa. Jika benar kekuatan ini adalah racun bagi kegelapan, maka sejak awal aku memang ditakdirkan untuk menentang kutukan purba itu. Suara hatinya terdengar mantap, meski bayangan keraguan masih samar-samar menyelusup. Cahaya tipis dari giok kembali bergetar, namun kali ini tidak membentuk aksara. Ia hanya berdenyut seolah-olah mengikuti ritme nafas Xiaohan. Seakan-akan giok itu menunggu, menguji, atau bahkan menyokongnya. Dengan tekad yang baru, Xiaohan mulai mengatur latihan. Ia mengalirkan kekuatan murni ke dalam meridian tubuhnya. Rasanya berbeda dari sebelumnya, lebih berat, lebih liar, seperti air bah yang hendak menghancurkan bendungan rapuh. Tubuhnya bergetar, wajahnya memucat,
Keringat dingin bercucuran, namun ia tidak menghentikan aliran itu. Ia menahannya, memaksa Qi murni itu melewati jalur yang sempit, menembus titik-titik tubuh yang sebelumnya tak pernah disentuh. Brek! Di dalam tubuhnya terdengar dentuman halus, seperti pintu besi yang terbuka sedikit. Xiaohan terperanjat. Ia baru saja membuka satu titik meridian baru yang sebelumnya terkunci. Kekuatan ini benar-benar membentuk jalan sendiri. Gumam ia dengan nafas terengah. Dalam keheningan, ia kembali mengingat bayangan pintu batu kuno yang ditunjukkan pesan giok. Ukiran naga dan burung api, berdiri gagah di atas samudra hitam. Hanya dengan membayangkannya saja, tubuhnya merinding. Pintu ketiga, bisiknya. Apakah aku mampu sampai ke sana? Namun begitu ia mengingat kata terakhir dari pesan itu, jalan menuju takdir sejati, mata Xiaohan kembali berkilat. Tekad mengeras di dadanya. Tak peduli seberapa dalam kegelapan itu, jika aku satu-satunya yang membawa kunci, maka aku harus terus maju. Dunia ini sudah terlalu lama diracuni kutukan. Aku tidak akan membiarkannya berlanjut. Ia mengepalkan tangan dengan erat. Jari-jarinya gemetar oleh tekanan Qi murni yang masih berputar liar. Cahaya giok memancar sebentar, lalu padam. Tapi Xiaohan tahu, semenjak pesan itu terukir dalam jiwanya, ia tidak akan pernah sama lagi. Kabut di sekelilingnya bergulung pelan, seakan menjadi saksi sumpah barunya. Malam itu, seorang pemuda biasa benar-benar berubah. Bukan hanya murid sekte, bukan hanya pejuang, tapi calon pembuka jalan rahasia yang akan mengguncangkan dunia. Di ruang yang sunyi, Xiaohan masih duduk bersila. Giok kuno tergeletak di pangkuannya. Nafasnya perlahan, tapi di dalam tubuhnya, badai sedang mengguncang. Kekuatan murni yang ia alirkan tadi tidak serta-merta tenang. Seperti sungai besar yang baru saja menemukan celah baru, ia terus mengalir, menabrak dinding-dinding meridian yang belum siap. Desahnya pelan, tubuhnya bergetar. Setiap denyut Qi murni itu terasa seperti pisau tipis yang menoreh urat nadi, tapi sekaligus seperti air jernih yang membersihkan kotoran lama. Sakit dan nikmat bercampur jadi satu. Dalam pikirannya, Xiaohan melihat gambaran aneh. Seolah tubuhnya berubah menjadi ruang luas yang penuh pintu besi berdebu. Satu pintu sudah terbuka retak, dan dari celah itu, cahaya putih murni menyembur, membanjiri lorong hitam. Ia mengerti. Setiap kali ia menahan sakit ini, setiap kali ia memaksa kekuatan murni mengalir, satu demi satu pintu itu akan terbuka. Bukan hanya meridian tubuhnya, melainkan pintu dalam jiwanya. Tubuhku, seperti wadah kosong yang selama ini terkunci, bisiknya. Dan kekuatan ini adalah kunci untuk membukanya. Rasa sakit makin kuat, sampai tubuhnya bergetar hebat. Tapi ia tidak goyah. Ia mengingat pesan giok. Jangan goyah. Xiaohan menenangkan hatinya, menutup mata, dan perlahan membiarkan aliran itu menyatu dengan nafasnya. Sakit yang semula menusuk berubah jadi hangat, seperti sinar matahari yang menembus kabut, mengusir dingin dari tulangnya. Perlahan, tubuhnya terasa ringan. Darahnya mengalir lebih cepat, tulangnya berderak halus, seakan ditempa ulang. Setiap serat ototnya menegang, lalu melemas dengan kekuatan baru. Yang lebih mengejutkan lagi adalah perubahan dalam jiwanya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di dantian, bukan hanya energi, melainkan ketenangan. Seperti danau jernih yang permukaannya tak terus usik angin. Ini bukan hanya kekuatan fisik, gumamnya dalam hati. Kekuatan murni juga menajamkan kesadaranku. Bayangan gelap yang dulu sering menghantui pikirannya, perlahan memudar. Suara-suara bisikan roh iblis yang kadang menusuk telinga batinnya kini tak terdengar lagi. Yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang suci. Di tengah keheningan itu, ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya kecil, seperti bintang, berputar di dalam jiwanya. Sangat kecil, tapi sinarnya menusuk pekat, mengalahkan gelap. Xiaohan mengulurkan kesadarannya, mencoba meraihnya, dan ketika ujung jiwanya menyentuh cahaya itu, sebuah riak menyebar, menggetarkan seluruh tubuh dan batinnya. Ia terhuyung, hampir kehilangan fokus, tapi segera menstabilkan diri. Cahaya itu masih ada, berputar dengan tenang. Kini ia tahu, itulah inti sejati dari kekuatan murni dalam dirinya. Xiaohan tersenyum samar, meski perlu membasahi wajahnya. Sejak awal, aku bukan pewaris, tapi wadah.
dan kini cahaya ini akan tumbuh bersamaku. Ia menarik nafas panjang, menutup mata, dan membiarkan tubuh serta jiwanya larut dalam proses yang perlahan menempanya menjadi sesuatu yang baru. Dalam kesunyian ruang latihan itu, tubuh Xiao Han bergetar halus. Dari luar, ia hanya tampak seperti pemuda bersila, peluh bercucuran, wajah tegang. Namun di dalam, di dunia kecil tubuhnya, badai dahsyat sedang berlangsung. Aliran kekuatan murni mengalir deras seperti banjir yang menerobos bendungan. Meridian demi meridian yang rapuh berderak, beberapa retak halus. Rasa sakit luar biasa menyambar, membuat setiap helai ototnya menjerit. Napasnya terhenti sejenak, tubuhnya seperti ingin pecah. Namun, justru di tengah rasa sakit itu, sesuatu terjadi. Dari aliran murni yang ganas, muncul cahaya tipis, jernih, yang perlahan membungkus urat-urat retak itu. Seperti air suci, ia meresap, memperbaiki kerusakan, bahkan memperkuat dinding meridian yang rapuh. Xiao Han terenggah, tapi matanya tak terbuka. Ia hanya bisa merasakan. Ini seperti ditempa, dihancurkan, lalu diperbaiki. Setiap kali meridiannya pecah, kekuatan murni itu menyambungnya kembali, lebih tebal, lebih kuat dari sebelumnya. Siklus itu berulang, berkali-kali. Sakit dan perbaikan, hancur dan bangkit kembali. Di dalam tulangnya, terdengar bunyi krek, krek, seakan logam yang dipukul palu. Cairan hangat mengalir dari sumsum, menyatu dengan aliran qi. Tulang-tulangnya perlahan bersinar samar, mengeras sekaligus lentur, seperti baja yang ditempa ribuan kali. Ototnya pun menegang. Serat demi serat diperas, lalu kembali pulih dengan daya baru. Tubuhnya kini bukan sekedar tubuh manusia biasa. Ia sedang bertransformasi menjadi wadah bagi kekuatan yang lebih besar. Namun, perubahan paling dalam justru terjadi pada jiwanya. Di dalam dantiannya, cahaya bintang kecil yang ia lihat sebelumnya kini semakin terang. Setiap kali tubuhnya dihancurkan lalu dipulihkan, cahaya itu berputar lebih cepat, mengeluarkan riak halus yang menjalar ke seluruh kesadarannya. Xiao Han terasakan ketenangan mendalam, tapi juga kekuatan yang tajam. Pikiran-pikiran gelap yang dulu samar masih berusaha masuk, namun langsung sirna ketika riak cahaya itu melintas. Ini seperti inti kekuatan murni, gumamnya dalam hati. Iakah hanya memperkuat tubuhku, tapi juga menajamkan jiwaku. Lalu, seketika, ia terasa terhempas ke ruang kosong, sebuah dunia putih tanpa batas, sunyi, hanya ada dirinya sendiri. Di hadapannya, tampak bayangan samar menyerupai dirinya, namun dengan tatapan tenang, mata bersinar seperti bintang. Xiao Han terdiam. Itu aku. Bayangan itu tersenyum tipis, lalu perlahan memudar meninggalkan satu aksara bercahaya yang menancap ke jiwanya. Ia tak bisa membacanya, tapi ia bisa merasakannya. Aksara itu membawa makna keteguhan, tak goyah oleh apapun. Tubuh Xiao Han bergetar keras di dunia nyata. Darahnya mendidih, napasnya tersengal, tapi senyum samar muncul di bibirnya. Aku sedang dilahirkan kembali. Pada saat itu, aliran qi murni dalam dirinya berhenti menghantam secara liar. Ia menjadi tenang, teratur, menyatu dengan nafasnya. Meridian yang retak sudah diperkuat, tulang-tulangnya dipadatkan, dan jiwanya menyatu dengan cahaya bintang itu. Xiao Han perlahan membuka mata. Dalam irisnya, sekelebat cahaya putih melintas, bagai kilat singkat yang tak mungkin muncul di mata manusia biasa. Ruang latihan itu sunyi. Hanya terdengar detak jantung Xiao Han, berat namun teratur. Nafasnya panjang, stabil, seolah seluruh tubuhnya telah menemukan ritme baru. Ia perlahan bangkit dari posisi duduk. Sendi-sendinya berderak ringan, krek-krek. Bukan karena rapuh, melainkan seperti logam yang baru ditempa. Setiap gerakan kecil membuat darahnya bergetar, mengalir deras bagai sungai yang tak terbendung. Xiao Han mengepalkan tangan. Tubuhku jauh berbeda dari sebelumnya. Untuk menguji, ia mengangkat tangan kanan, mengalirkan qi murni ke telapak tangan. Biasanya, butuh waktu beberapa tarikan nafas agar qi terkumpul. Tapi kini, hanya sekejap.
Cahaya putih terang menyala di telapak tangannya, stabil tanpa goyah. Secepat ini, matanya melebar. Ia melangkah ke tengah ruangan, kedua kakinya menjejak lantai keras. Seketika, riak energi merambat keluar. Lantai batu bergetar halus, padahal ia hanya berdiri. Xiaohan lalu menghunus pedang latihannya. Mata pedang itu berkilat pucat, seolah merespon chi murni yang mengalir. Ia mengayunkan satu tebasan sederhana. Wush! Tebasan itu membelah udara. Riak putih meluncur menghantam dinding pelatihan. Batu yang diperkuat formasi retak dalam sekali tebas, padahal sebelumnya butuh 10 ayunan penuh kekuatan untuk menghasilkan retakan kecil. Xiaohan terdiam. Ini kekuatannya berlipat ganda. Bukan hanya pedangku yang lebih tajam, tapi aliran chi murni membuatnya menembus jauh lebih dalam. Ia menutup mata sebentar, mencoba jurus lama yang biasa ia latih, jurus 3 gelombang. Biasanya, jurus itu menghasilkan 3 tebasan beruntun dengan jeda tipis. Namun kali ini, saat ia bergerak, tesh, tebasan pertama melesat. Bum! Tebasan kedua mengikuti, lebih cepat dari biasanya. Lalu, tanpa ia sadari, lahir gelombang ketiga dan keempat sekaligus. Menyatu, membentuk pusaran energi putih yang berputar liar di udara sebelum menghantam lantai. Brak! Lantai batu meledak, pecah menjadi retakan dalam. Debu berhamburan. Xiaohan terpaku. Nafasnya masih stabil. Tidak ada rasa lelah, tidak ada nyeri pada meridian. Tubuhnya seakan diciptakan untuk menanggung kekuatan sebesar itu. Aku bahkan tidak bermaksud mencipta gelombang keempat. Bisiknya mata penuh keterkejutan. Kekuatan murni benar-benar mengubah dasar setiap jurusku. Ia mengangkat tangannya, menatap cahaya samar yang masih melingkar di kulitnya. Dalam hati, ada perasaan asing, antara takut, kagum, dan semangat yang membara. Jika ini baru percobaan pertama, maka seberapa jauh aku bisa melangkah? Ruang latihan kembali tenang, namun di dalam dada Xiaohan, tekadnya semakin menyala. Malam itu, ruang latihan sunyi bagai kuburan purba. Hanya ada sosok Xiaohan yang duduk bersila di tengah, tubuhnya dipenuhi aura putih yang samar, berdenyut pelan seperti detak jantung kedua. Nafasnya teratur. 1 tarikan, 1 hembusan. Setiap kali ia bernafas, udara sekitar seperti ditarik ke dalam, lalu dilepaskan kembali bersama riak energi putih yang membuat dinding bergetar halus. Xiaohan membuka mata. Kilatan tajam berkelebat singkat. Tubuh ini semakin akrab dengan aliran ki murni, tapi aku belum memahami batasnya. Ia berdiri. Pedang latihannya ditarik keluar. Suara logamnya bergema di ruang hening. Dengan perlahan, ia mengangkat pedang di depan dada. Ki murni menyelubungi bilah pedang, menghasilkan cahaya putih yang bergetar lembut. Ujian kedua, stabilisasi aliran. Ia mulai menebas, perlahan di awal. 1 tebasan, 2, 3. Setiap gerakan sederhana, tapi meninggalkan bekas riak putih di udara. Nafasnya tetap stabil, tubuhnya tidak terguncang. Namun ketika ia mempercepat irama, wush, riak energi menjadi semakin liar. Dinding ruangan mengeluarkan bunyi retakan tipis. Xiaohan segera menghentikan gerakan, menahan pedang dengan kedua tangan. Tidak cukup, aku masih belum mampu mengunci kekuatan ini sepenuhnya. Jika sedikit saja hilang kendali, seluruh tubuh bisa meledak dari dalam. Ia menutup mata kembali, menurunkan pedang, lalu memasuki pose meditasi berdiri. Tubuhnya tegak, tangan terbuka. Ki murni berputar dalam meridian, deras, mengalir seperti sungai banjir. Xiaohan mencoba mengendalikannya, mengikat aliran itu dengan kesadarannya. Setiap simpul meridian terasa seperti pintu air yang hendak jebol. Rasa panas menusuk dari dalam, tapi ia menahannya. Keringat deras mengalir membasahi wajah. Tenang, kendalikan,
Jangan biarkan ia liar. Perlahan, cahaya putih di tubuhnya mengecil, mengerut, hingga menjadi tipis seperti selapis kabut lembut. Nafasnya kembali teratur. Di saat itu, ia merasa tubuh dan jiwanya seolah menyatu dengan kekuatan murni. Tidak ada lagi perbedaan. Ia bukan sekedar mengendalikan, melainkan menjadi aliran itu sendiri. Apakah ini langkah pertama menuju pintu ketiga yang disebut dalam pesan giok? Tiba-tiba, tanpa sadar, ia menggerakkan pedang sekali lagi. Tebasan sederhana, namun pedang itu meluncurkan cahaya putih yang panjang, menghantam dinding latihan dengan suara dentuman berat. Boom! Dinding batu yang diperkuat formasi spiritual bergetar hebat. Retakan menjalar luas. Xiaohan terdiam, mata terbelalak. Ia tidak bermaksud melakukannya, tetapi tubuhnya bergerak sendiri, seolah kekuatan itu telah melekat dalam instingnya. Ia menggenggam pedang erat-erat. Jika seperti ini terus, aku tidak tahu apa yang akan keluar tanpa sengaja. Aku harus berhati-hati. Dunia luar belum siap melihat rahasia ini. Ia menutup mata kembali, menarik nafas panjang, menenangkan diri. Namun dalam hatinya, satu hal semakin jelas. Kekuatan murni kini bukan lagi sekedar alat, melainkan bagian dari dirinya yang tak bisa dipisahkan. Malam itu, langit sekte diselimuti kabut tipis. Bulan separuh menggantung pucat di atas puncak gunung, seakan mata yang mengintai setiap rahasia di bawahnya. Angin malam bertiup pelan, membawa bisikan samar yang menelusup ke tiap lorong, tiap aula, tiap ruang sunyi. Di antara bayangan bangunan kuno sekte, suara-suara berdesir bagaikan kabar yang tak terlihat. Murid-murid berbisik, para penjaga bertukar pandangan curiga. Ada cerita yang sudah tak bisa ditahan lagi, tentang seorang pemuda yang aneh, yang mampu menetralkan serangan Chi gelap hanya dengan satu gerakan sederhana. Nama itu disebut dengan hati-hati, seolah menyebutnya bisa mendatangkan bahaya. Xiaohan. Demikian lirih bisikan yang tersebar. Ada kekaguman, ada ketakutan, ada pula rasa iri yang tak bisa disembunyikan. Di ruang latihan dalam, Xiaohan masih duduk bersila, matanya terpejam, tubuhnya tenang. Ia tidak tahu bahwa dunia kecilnya sudah mulai diguncangkan oleh suara-suara dari luar. Chi murni yang berputar di dalam tubuhnya bergerak lembut, menyatu dengan denyut jantungnya. Ia sedang tenggelam dalam pengendalian yang semakin halus. Namun, bahkan tembok batu pun tak bisa meredam gelombang cerita yang menembus masuk. Di luar, dua murid biasa berdiri di sudut gelap, berbisik dengan wajah tegang. Katanya, ia bisa menghentikan jurus petir milik kakak senior hanya dengan satu pandangan. Itu mustahil. Mana ada murid baru yang bisa melakukan hal seperti itu? Tapi, aku melihat sendiri, dinding latihan sempat bergetar keras malam itu. Itu bukan bohong. Langkah kaki seseorang melintas di belakang mereka. Kedua murid itu segera diam, menunduk dalam-dalam. Seorang tetua berpakaian kelabu melewati lorong, matanya menatap jauh ke arah ruang latihan. Sorotnya penuh pertimbangan, seakan menyimpan tanya yang tak bisa ia ungkapkan. Di langit, burung hitam melintas cepat. Bulu-bulunya berkilau aneh, matanya merah menyala. Itu bukan burung biasa, melainkan burung pengintai yang dikirim dari luar sekte. Ia terbang rendah lalu hinggap di puncak menara, memperhatikan dengan tajam. Berita tentang kekuatan aneh mulai tercium oleh dunia luar. Meski sekte sendiri belum menyadari betapa berbahayanya rahasia yang mereka simpan. Xiaohan, tanpa sadar, menjadi pusat lingkaran bisikan. Dari murid rendahan hingga tetua berpengaruh, semua mulai menaruh perhatian. Malam itu, sekta yang biasanya tenang berubah menjadi sarang bisik-bisik, seakan badai besar sudah menunggu di balik kabut. Dan di tengah semua itu, hanya Xiaohan yang masih menutup mata. Tidak tahu bahwa langkahnya yang seterusnya akan membuka jalan baru. Jalan yang akan menyingkapkan dirinya ke dunia luar, suka atau tidak. Kabut pagi menutupi lembah sekte, membuat segala sesuatu terlihat samar-samar. Embun masih menggantung di dedaunan, namun di balik keheningan itu, ada tatapan-tatapan tajam yang bersembunyi.
Di antara kerumunan murid yang berlatih di lapangan utama, terdapat sosok asing dengan wajah ramah. Ia mengenakan jubah murid luar, gerak-geriknya tak menimbulkan curiga. Tapi matanya terlalu tajam untuk sekadar seorang murid baru. Tatapan itu terus mencari-cari, menyapu wajah satu persatu hingga akhirnya berhenti pada sosok Xiao Han yang sedang berjalan perlahan menuju ruang latihan. Mata-mata itu tersenyum samar, senyum yang tak sampai ke matanya. Xiao Han tidak menyadari dirinya sedang diamati. Ia melangkah biasa, seakan hidupnya masih tenang. Namun tiap detail, cara ia menarik nafas, cara energi di sekeliling tubuhnya beriak halus, semua terekam jelas dalam ingatan mata-mata itu. Di sudut lain, murid asing itu mendekati dua murid lama. Suaranya rendah, hampir tak terdengar. Siapa pemuda itu yang berjalan sendiri? Ah, kau baru datang ya? Dia Xiao Han. Belakangan ini banyak rumor aneh tentangnya. Oh, rumor apa? Konon, dia punya cara untuk menetralkan serangan Qi. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Hanya bisik-bisik saja. Mata-mata itu mengangguk perlahan. Lalu menunduk. Tapi di balik matanya, cahaya merah samar berkilat. Tanda teknik mata khusus yang ia gunakan untuk membaca aliran Qi. Saat menatap Xiao Han, ia bisa merasakan sesuatu yang lain. Sebuah arus murni yang tak cocok dengan hukum Qi biasa. Aku menemukannya. Bisik suara dalam hatinya. Siang itu Xiao Han berlatih seperti biasa. Pedangnya menebas udara, gerakannya sederhana, tidak lebih mencolok daripada murid lain. Tapi bagi mata-mata itu, setiap gerakan membawa rahasia. Ia bisa melihat bahwa energi di sekeliling pedang Xiao Han tidak runtuh, tidak liar, malah semakin tenang setiap ditebas. Itu bukan sekadar latihan, itu adalah bukti kekuatan yang berbeda. Malam hari, di kamar sunyi yang penuh gulungan bambu, mata-mata itu mengeluarkan sebuah batu giok hitam. Cahaya redup memancar saat ia menempelkan jarinya. Bisikan halus terdengar dari dalam batu, menyambungkan suara ke seseorang jauh di luar sekte. Laporan awal, target sudah ditemukan. Energi yang disebut-sebut benar adanya. Tubuh murni itu hidup, dan ia bersembunyi di dalam sekte ini. Hening sesaat. Lalu suara tua dari dalam batu menjawab lirih. Terus awasi. Jangan bergerak gegabah. Saat waktunya tiba, kita akan datang sendiri. Batu itu padam. Mata-mata itu menutup matanya, menarik nafas panjang. Dalam hatinya ia tahu satu hal. Sejak hari ini, sekte ini tak lagi aman. Bayangan dari luar sudah masuk. Dan semua karena seorang pemuda bernama Xiao Han. Dan Xiao Han, dalam ketidaktahuannya, masih berlatih dengan tekun, tanpa sadar bahwa setiap gerakannya sedang dicatat untuk dunia luar. Di balai pertemuan sekte, obor spiritual menyala di setiap sudut, memancarkan cahaya biru samar. Malam itu, udara terasa berat, seolah tembok batu menyimpan rahasia yang enggan diungkapkan. Beberapa tetua duduk melingkar, jubah panjang mereka berdesir halus saat mereka menatap satu sama lain. Di hadapan mereka, laporan tentang gerak-gerik murid disusun rapih. Namun satu nama disebut lebih dari sekali, Xiao Han. Tetua beralis putih panjang membuka percakapan dengan nada dalam. Belakangan ini, aku mendengar kabar aneh. Ada murid yang dikatakan mampu menetralkan serangan energi. Apakah kalian juga mendengar? Tetua lain mengangguk pelan. Rumor itu beredar sejak pertemuan terakhir. Aku menganggapnya gosip belaka, tapi semakin lama, semakin banyak murid yang membicarakannya. Dan semua rumor itu mengarah pada seorang anak bernama Xiao Han. Ruangan seketika sunyi. Nama itu seperti menyalakan bara kecil di dalam hati para tetua. Tetua berjanggut pendek mencondongkan tubuh ke depan. Aku menyelidikinya. Murid itu memang menunjukkan pertumbuhan yang aneh. Dalam latihan pedang, riak Qi di sekelilingnya lebih stabil dari yang seharusnya. Itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh murid biasa. Bahkan sebagian besar inti kita belum tentu mampu. Ada ketegangan. Suara kursi kayu bergeser saat salah satu tetua lain berdiri. Apakah mungkin dia memiliki garis keturunan kuno? Atau tubuh khusus yang tak kita kenali? Pertanyaan itu menggantung.
Tatapan mereka saling bertemu, seakan masing-masing sedang menimbang bahaya yang belum mereka pahami. Tetua tertua yang duduk di kursi tinggi di ujung ruangan akhirnya berbicara dengan suara berat. Tubuh kuno, jika benar begitu, ini bukan perkara sepele. Dunia luar pasti akan tertarik. Kita tidak boleh gegabah. Jika rumor sampai bocor, sekte kecil seperti kita tidak akan mampu menahannya. Semua terdiam, menyadari betapa rapuhnya sekte mereka dibanding raksasa-raksasa di luar sana. Tetua beralis putih panjang akhirnya berkata pelan, "Untuk saat ini, kita pantau dari dekat. Jangan sampai dia merasa diawasi. Kita harus tahu kebenarannya sebelum orang luar mengetahuinya." Namun tak seorang pun di antara mereka menyadari bahwa orang luar sudah lebih dahulu bergerak. Di luar balai, angin malam berhembus membawa suara bisikan. Sosok asing bersembunyi di balik bayangan, mendengarkan dengan seksama. Mata-mata itu tersenyum tipis. Bahkan para tetua pun mulai curiga. Bagus, semakin banyak perhatian pada bocah itu, semakin cepat kabar ini menyebar. Di kamar kecilnya, Xiao Han duduk bersila dengan mata tertutup. Ia benar-benar tidak tahu bahwa setiap gerakan kecilnya telah menjadi bahan diskusi tetua, sekaligus bidikan mata-mata asing. Rahasia tubuh murni mulai menimbulkan riak besar. Riak yang akan berubah menjadi gelombang. Malam itu, sekte tenggelam dalam keheningan. Lampu-lampu spiritual padam satu persatu, hanya menyisakan cahaya bulan pucat yang menembus jendela-jendela kayu. Para murid sudah terlelap, namun di satu sudut tersembunyi, sebuah ruang latihan tua berderak pelan saat pintunya didorong. Xiao Han melangkah masuk. Nafasnya teratur, langkahnya ringan, seperti bayangan yang tak ingin meninggalkan jejak. Setelah memastikan tak ada seorang pun mengikutinya, ia menutup pintu rapat-rapat. Di dalam, suasana pekat. Xiao Han duduk bersila, telapak tangannya menempel di lutut. Perlahan, ia menghembuskan nafas panjang, dan saat itu juga, ki murni yang jernih seperti kabut tipis mulai keluar dari tubuhnya. "Siang tadi aku kehilangan kendali lagi," bisiknya. "Jika tidak dilatih diam-diam, aku bisa benar-benar membocorkan rahasia ini." Cahaya putih melingkupi tubuhnya, samar seperti kabut pagi. Xiao Han mengangkat pedang kayu latihan yang sudah retak di beberapa tempat. Dengan gerakan lambat, ia mulai menebas ke udara. 1 tebasan, 2, 3. Di setiap gerakan, bilah kayu itu terbungkus cahaya lembut. Riak putih berdesir, memotong udara tanpa suara keras, hanya meninggalkan kilatan yang lenyap dalam sekejap. Namun semakin lama, cahaya itu semakin pekat. Dinding ruang tua itu bergetar halus. Batu-batu lantai mengeluarkan bunyi retakan kecil, meski Xiao Han hanya bergerak dengan kekuatan 1/10 dari tubuhnya. Ia mengepalkan gigi, menahan aliran ki murni yang terus melonjak. "Tidak, aku tidak boleh membiarkan tubuh ini bertindak sendiri. Kendali penuh harus ada di tanganku, bukan pada naluri tubuh murni ini." Peluh deras membasahi wajahnya. Matanya memejam, kesadarannya tenggelam dalam arus ki. Ia seakan melihat sungai deras yang hendak menghancurkan bendungan. Dengan paksa, ia menahan pintu-pintu air itu, menuntun aliran agar berjalan sesuai jalur meridian. Detik demi detik, tubuhnya bergemetar. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdenging. Namun perlahan, riak liar itu melembut. Cahaya putih yang awalnya bergejolak mulai menyusut, tenang, dan menyatu dengan bilah kayu di tangannya. Xiao Han membuka matanya. Tebasan berikutnya ia lepaskan. Shh! Garis putih itu lurus, rapi, tanpa riak liar sedikit pun. Udara yang terbelah menutip kembali tanpa suara dentuman. Ia menatap pedang kayunya yang kini hampir hancur. Bibirnya melengkung tipis. "Iya, inilah yang kuinginkan. Pedang bukan sekedar alat, tapi perpanjangan dari aliran itu sendiri." Namun, di balik ketenangan itu, matanya menyimpan bayangan resah. "Latihan ini harus tetap rahasia. Jika ada yang melihat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku." Di luar ruang latihan, tak seorang pun tahu bahwa malam-malam Xiao Han diisi dengan pergulatan hidup dan mati, menyeimbangkan kekuatan yang bahkan para tetua tak sanggup pahami.